Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Gak berasa ya teman-teman, sekarang udah di akhir tahun aja nih. Udah bulan Desember lagi. Gimana resolusi tahun 2024? Udah terlaksana semua belum teman-teman? Masih ada waktu ya teman-teman untuk ngejar. Dan mudah-mudahan resolusi tahun 2025 yang udah dirancang dari sekarang semoga nanti bisa terrealisasi ya di tahun 2025, amin. Oke, nah ini sore hari ini aku lagi unboxing paket. Nah ini tuh aku beli minyak goreng. Ini mereknya Sanko 2 liter dan aku dapat harga cuman 10.000 dong. Ini aku beli dari Tokopedia ya teman-teman. Kalau kalian punya Tokped, coba deh dibuka Tokpednya. Terus ada promo-promo gitu, lumayan banget sih. Dapat Sanko 2 liter harganya cuman 10.000 teman-teman. Nah ini di luar tuh ada hujan, gerimis-gerimis gitu, jadi aku tutup aja untuk jendelanya. Nah terus ini aku lihat dulu nih di luar hujannya gede atau enggak sih gitu kan. Dan ternyata lumayan sih untuk hujannya. Dan ini ada om tukang tuh masuk teman-teman. Masuknya dari dalam karena memang dari luar kan hujan ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan. Alhamdulillah sih ada hujan ya. Cuman aku berharapnya sih hari ini sebenarnya nggak hujan. Karena di atas tangga aku itu lagi dibongkar kan untuk rooftopnya. Jadi kayak bolong gitu dan hujan deh masuk ke dalam rumah, banjir gitu teman-teman. Oke, nah untuk sore hari ini aku mau bongkar belanjaan aku. Nah tadi pagi itu aku sempat belanja ke pasar dan ini belanjaannya cuman baru aku beresin sekarang. Udah lama aku kayaknya nggak food prep nih teman-teman, makanya sekarang pengen food prep lagi. Dan ini tuh buat nanti beberapa hari ke depan aja sih, jadi kayak food prep mini gitulah teman-teman. Nah ini aku beli bawang juga. Bawang Masya Allah ya sekarang lagi mahal di tempat aku. Tomat juga lagi mahal teman-teman. Di tempat kalian gimana? Harga perbawangan mahal nggak nih? Nah yang pertama ini aku beli pisang. Untuk pisang ini aku beli harganya 15.000 ya, namanya pisang uli. Nah terus ini aku juga beli daging. Nah untuk daging ini udah dipotong tipis-tipis kayak gini ya. Ini potongan buat dendeng nih teman-teman. Aku beli daging itu 3 kilo, 2 kilo ini buat dendeng. Terus untuk 1 kilonya ini aku mau bikin rendang ya teman-teman. Nah untuk daging ini memang dipotongnya itu udah dari sana, jadi aku minta itu potongan buat warung gitu loh teman-teman, kayak buat warung Padang. Nah terus ini aku juga beli bakso, itu segitu harganya 20.000. Nah untuk cabai merah besar ini aku beli hampir 1 kilo ya, sekitar 40 ribuan. Nah terus untuk tahu ini aku beli 12.000 ya, tahu Cina. Nah untuk tempe ini aku juga beli 12.000 ya, ini ukurannya gede banget tuh teman-teman. Nah untuk bawang ini aku beli 23.000 ya kalau nggak salah, 1,5 kilo. Ada bawang putihnya juga. Terus ini ada jagung putren, aku beli 5.000. Terus ini ada perbumbuan nih, perbumbuan ada serai, terus ada daun jeruk, ada daun kunyit, ada daun salam. Nyatunya itu sama bumbu buat bikin rendang ya. Untuk bumbu bikin rendangnya aku beli, oh ya ini ada lengkuas sama jahe ya. Nah bumbu rendangnya tuh ini harganya masing-masing 10.000. Terus aku juga beli bumbu racik rendang sama bumbu kunyit ya teman-teman. Nah ini harganya 6 ribuan apa 5 ribu berapa gitulah untuk satunya. Oke alhamdulillah ini dia untuk food prep mini aku di hari ini. Nah untuk bahan-bahannya ini aku tutupin aja ya untuk nanti dimasukin ke dalam kulkas. Jadi hari ini tuh aku mau bikin dendeng sama rendang ya teman-teman. Karena sekarang itu kan suami aku kalau berangkat kerja tuh kayak suka pengen dibawain bekal gitu ya. Jadi aku sengaja hari ini mau bikin dendeng sama rendang tuh buat stokan gitu teman-teman. Aku kalau nggak nyetok kayak gini tuh khawatirnya tuh takut nggak sempet masaknya. Maksudnya tuh kayak takut kesiangan atau enggak lagi mager masak atau kayak lagi mentok banget lah, bingung mau masak apa gitu. Nah aku makanya mau bikin dendeng sama rendang, nanti kalau mau masak tinggal ditambahin sayurannya aja gitu teman-teman. Oke, nah yang pertama ini aku mau masak dendeng dulu. Aku siapin untuk bumbunya. Ini ada bawang putih, terus ada lengkuas sama jahe. Ini aku blender aja. Ini nanti buat direbus untuk dagingnya ya. Ini bumbu rebusannya gitu teman-teman. Nah untuk dagingnya ini aku sengaja potong kecil-kecil dan tipis-tipis kayak gini ya teman-teman.
Aku sengaja minta sama tukang dagingnya itu dipotong ukuran warung Padang, soalnya kalau nggak dipotong sama dia tuh aku juga nggak bisa kan untuk motongnya teman-teman, makanya ini udah dipotong langsung di sana. Dan untuk 1 kilo itu potongannya itu ada 20 pieces ya, ada 20 pieces. Jadi aku bikin 2 kilo dendeng itu ada 40 pieces gitu teman-teman. Nah ini untuk bumbunya tadi aku tambahin pakai garam ya, terus ini direbus sekitar kurang lebih setengah jam, bahkan sampai 1 jam baru empuk teman-teman. Nah ini aku pakai pancinya tuh yang ini, kalau panci yang ini tuh kayak cepat banget empuknya gitu loh teman-teman dibanding teflon kayak gini. Nah kalau di teflon ini tuh ini aku mau bikin rendang ya teman-teman. Nah untuk rendang ini aku pakai bumbu jadi aja yang beli di Uni Padang. Nah untuk 1 kilo rendang, untuk 1 kilo daging ini aku pakai bumbu untuk 2 kilo daging teman-teman. Soalnya kalau aku sama suami itu lebih suka tuh yang kayak banyak banget gitu loh bumbunya. Nah untuk bumbunya ini aku tambahin pakai bumbu racik rendang ya, ini aku pakai 2 bungkus, soalnya untuk 1 bungkus racik rendang itu untuk setengah kilo daging ya teman-teman. Dan jangan lupa dipakein daun kunyit, terus serai, terus ada daun salam sama daun jeruk. Nah daun jeruk aku remet-remet kayak gini ya biar wanginya tuh keluar. Nah ini untuk airnya secukupnya aja, soalnya memang untuk dagingnya ini tuh udah dipotong tipis-tipis, jadi kayak lebih cepat banget aja gitu loh untuk empuknya teman-teman. Dan kalau udah pakai bumbu jadi gini tuh, maksudnya tuh bumbu dari Uni gitu tuh udah nggak perlu lagi pakai garam karena mereka udah asin kan ya teman-teman. Nah sambil nunggu ini aku mau bikin bumbu untuk dendeng ya. Nah ini yang pertama ini aku mau blender dulu untuk cabenya. Nah sebenarnya cabenya ini tuh nggak perlu yang di blender sih, kayak cuma dibejek-bejek gitu, cuman aku males untuk ngulek-nguleknya, jadi ya udahlah aku blender aja, tapi nggak yang halus gitu teman-teman. Nah sekarang ini bawangnya ya. Jadi tadi itu kenapa aku pisah antara cabai sama bawang, karena kalau cabai aku pengen yang teksturnya itu kayak kasar gitu, tapi kalau untuk bawangnya aku pengen teksturnya tuh yang halus gitu. Nah ini udah hampir mau mateng ya, udah mendidih. Terus ini aku tambahin pakai santan, aku pakai 2 ya ini untuk santannya. Dan untuk 1 kilo pakai 2, terus airnya itu sekitar 2 literan gitulah. Nah ini aku lihat untuk dendeng ini udah mulai empuk nih teman-teman. Oh iya, aku mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin asli orang Minang, cara masak dendeng, cara masak rendang tuh nggak kayak gini misalkan gitu ya. Aku mohon maaf, soalnya ini mah rendang ala-ala aku aja gitu teman-teman, jadi harap dimaklum aja ya. Nah sambil nunggu dendeng sama rendangnya mateng, ini aku cuci dulu perabotannya ya supaya nggak numpuk di dalam sink gitu teman-teman. Dan ini aku lap-lapin dulu untuk top table-nya bekas tadi ngeblender sama cuci piring. Dan ini aku tinggal dulu aja karena habis ini tuh aku mau mandiin anak-anak. Oke lanjut lagi. Nah ini aku habis mandiin anak-anak ya teman-teman. Ini aku pakein baju kakak. Dan hari ini anak-anak aku semuanya pakai baju panjang ya, soalnya kayak dingin banget gitu loh. Dan memang udah beberapa malam ini tuh kayak hujan mulu gitu teman-teman, makanya aku pakein aja lah pakai baju panjang ya. Nah ini aku tutup dulu untuk gorden jendelanya, soalnya di luar udah gelap dan ini udah sore banget sih teman-teman ya. Nah sekarang ini aku mau lanjutin lagi untuk masakan aku yang tadi. Nah untuk dendengnya, dagingnya udah empuk ya. Untuk rendangnya juga udah mateng teman-teman. Nah ini aku mau goreng aja nih untuk dendengnya. Dan ini aku lumayan sih pakai minyak agak banyak nih untuk digoreng, untuk ngegoreng dagingnya teman-teman. Nah jadi sebenarnya yang namanya dendeng itu kan kalau di Padang ada namanya dendeng batoko ya. Dendengnya itu atau dagingnya itu kan dipukul-pukul dulu kan sebelum digoreng. By the way ini ada suami aku nih yang lagi ngepel, soalnya om tukangnya itu udah pada pulang. Jadi kalau om tukang udah pada pulang tinggal bersih-bersih rumah gitu teman-teman. Nah ini suami aku ngebantuin aku karena memang udah sore banget teman-teman. Alhamdulillah ya dapat perbantuan kalau hari libur gitu ya. Nah untuk dendengnya itu harusnya tuh dipukul-pukul dulu ya sebelum digoreng, cuman karena aku nggak sempet karena ini udah sore banget, makanya ini aku langsung goreng aja. Nah udah selesai goreng dagingnya, terus ini aku goreng untuk bumbunya ya teman-teman.
Nah untuk bumbunya ini aku bikin lumayan banyak banget. Untuk bawang merahnya aku pakai sekitar setengah kilo, terus untuk cabai merahnya aku pakai sekitar 1 kilo kurang ya. Dan ini aku nggak pakai cabai merah keriting atau cabai rawit gitu, pokoknya ini cabai besar semua yang merah, karena memang aku tuh sama suami nggak terlalu yang suka pedes-pedes banget gitu ya. Dan ini pun menurut aku tuh udah pedes ya. Dan ini aku tambahin seasoningnya pakai penyedap rasa, pakai garam. Terus ini nih kuncinya pakai air asam jawa ya. Jadi kalau bikin dendeng tuh wajib banget pakai air asam jawa, rasanya itu lebih mantul gitu. Jadi kalau misalkan dagingnya kayak aku gini nih, nggak di toko atau nggak dipukul-pukul, namanya bukan dendeng ya, tapi balado apa ini? Balado daging. Ya udahlah, tapi rasanya rasa dendeng kok. Ini enak banget sih teman-teman. Nah ini untuk dendeng sama rendangnya udah mateng, alhamdulillah. Jadi nanti malam itu menunya tuh pakai ini ya, pakai daging ya untuk makan malam. Kalau untuk anak-anak aku udah bikin sup ayam ya teman-teman. Oke, nah ini udah sore dan ini aku tutup dulu untuk jendelanya. Habis ini aku mau mandi dulu. Oke lanjut lagi. Nah ini keesokan harinya ya teman-teman, dan ini siang hari sekitar habis zuhur gitu. Dan tadi pagi itu sebenarnya pengen syuting gitu ya, cuman kayak nggak sempet aja gitu teman-teman, makanya aku baru lanjutin sekarang siang. Nah ini tadi aku habis belanja nih teman-teman, jadi ini belanjaan untuk snack-snack gitu ya. Dan ini aku belanjanya itu sekalian buat om tukang juga. Nah om tukangnya itu mereka kalau siang itu bukan mintanya sih, tapi mereka tuh kayak lebih suka kayak ngemil-ngemil gitu teman-teman, makanya aku beliin ini semua. Ini buat anak-anak sama buat om tukang gitulah. Oh iya, di video sebelumnya tuh ada yang komen dan nanya, katanya tukang yang aku pakai itu berapa orang gitu ya, dan biayanya berapa. Nah jadi untuk tukang yang untuk pembangunan rumah aku di lantai 2 itu aku pakai 6 orang ya, 3 orang tukang dan 3 orang kenek. Harganya sih relatif ya teman-teman, nggak bisa aku sebutin berapanya karena mungkin di setiap daerah juga berbeda-beda kan. Oh iya, tadi untuk kopi itu juga buat om tukang, udah aku taruh ya di tempatnya. Jadi untuk tukang itu berapa ya? Kalau tempat kalian berapa sih harian? Ini aku pakainya harian ya, bukan borongan teman-teman. Dan ini udah selesai nih untuk beres-beresnya. Ini aku mau packing untuk rendang sama dendeng ya. Ini aku packing aja kayak gini. Kalau untuk dendeng aku packing satu plastik itu isinya ada 2 ya. Terus ini ada sisaan tuh dendengnya, cabai-cabainya doang gitu, bumbu-bumbunya doang. Nah untuk untuk rendang ini aku isi satu plastik itu 1 aja, soalnya ini memang permintaan suami aku sih kayak gini teman-teman. Kalau aku yang ngewadahin untuk dendeng aku taruhin 3 potong gitu ya, untuk rendang 2 potong, tapi suami aku pengennya seperti ini, 2 potong untuk dendeng terus 1 potong untuk rendang. Nah ini untuk rendangnya dapat 2 wadah kayak gini teman-teman. Dan ini nanti tinggal kalau misalkan suami aku mau bawa bekal gitu ya, ini tinggal dipanasin aja gitu, 1 wadah, 1 plastik. Ini sengaja aku plastikin kayak gini supaya kalau misalkan mau manasin itu secukupnya gitu teman-teman. Kalau diwadahin ke pot kontainer semua kan nanti kalau mau dipanasin kan jadi banyak gitu kan, jadi keluar masuk freezer. Jadi mendingan 1 plastik gini aja lah kalau misalkan mau dibawa atau kita mau makan gitu, berapa plastik ya udah keluarin secukupnya aja. Nah ini untuk rendangnya aku pindahin ya wadahnya supaya irit aja tempatnya, aku wadahin jadi 1 gini. Oh iya, by the way aku mohon maaf ya kalau dari tadi ada suara anak-anak gitu teman-teman, berisik. Mohon maaf kalau nggak nyaman, soalnya aku lagi jagain mereka main nih teman-teman. Nah lanjut, ini sebelum aku masukin rendang sama dendengnya ke kulkas, ini aku mau bersihin dulu kulkas nih teman-teman. Jadi ini tuh aku udah rencana dari beberapa hari yang lalu pengen bersih-bersih kulkas gitu ya, cuman kayak belum ada waktunya dan nggak sempet. Nah kebetulan hari ini tuh ada waktunya. Nah kalian bisa lihat sendiri kan, ini kotor banget teman-teman. Kayak udah mager banget aja gitu ya ngebersihinnya teman-teman. Makanya sekarang mumpung lagi semangat, mumpung lagi ada waktu, ya udah ini aku bersihin untuk kulkasnya.
Jadi sebenarnya kalau kulkas aku itu aku bersihinnya tuh berkala gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau naruh apa, misalkan kelihatan kotor, ya udah aku bersihin gitu. Cuman udah beberapa hari ini tuh aku ngelihat kotor, aku diemin aja gitu teman-teman. Makanya baru sekarang nih aku bersihin. Nah ini bagian pintu udah selesai semua. Nah kalau bagian dalam sama pintu yang sebelah kiri itu udah aku beresin, udah aku bersihin gitu ya. Ini yang kotor-kotor kelihatan kotor aku bersihin aja nih. Nah ini untuk lacinya juga banyak remahan-remahan nih teman-teman. Ini makanya aku bersihin aja. Nah kalau kalian gimana? Kalau bersihin kulkas itu udah waktunya nggak sih? Misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah kalau aku mah enggak teman-teman, begitu kelihatan kotor biasanya langsung aku bersihin sih teman-teman ya. Nah lanjut sekarang ini di bagian bawah. Nah biasanya yang paling kotor itu memang bagian bawah ya, ketimbang bagian atas, atau di freezer nih yang paling kotor. Karena anak-anak itu suka buka tutup pintu kulkas teman-teman. Datangannya itu kadang-kadang suka kotor kan, jadi ke kulkasnya juga kotor. Ya pokoknya dimaklum aja lah, kalau anak-anak tuh memang senang banget buka kulkas teman-teman. Jangankan kakak Kai sama Dede Edgar, Dede Erli aja tuh senang banget kalau ada kulkas lagi kebuka, pasti dia nyamperin. Nah untuk dendeng sama rendangnya aku taruh di freezer aja. Nah sekarang ini aku bersihin area depannya. Nah untuk area depannya biasanya ini tangannya Dede Edgar sama Dede Erli nih. Tangan mereka tuh yang suka nempel-nempel di kulkas teman-teman. Oke nih untuk bagian bawah udah hampir mau selesai nih untuk bersih-bersih kulkas. Pokoknya kalau mau bersih-bersih kulkas kayak gini tuh kayak harus ngumpulin niat banget kalau aku ya teman-teman. Kalau mager banget, nggak tahu kenapa deh, kayak suka kelewat aja gitu teman-teman. Nah oke, ini udah selesai bersihin kulkas. Sekarang ini aku bersihin top table-nya. Nah udah selesai juga bersihin top table. Waktunya aku untuk cuci piring, cuci perabotan tuh di dalam sink udah banyak banget tuh numpuk. Oke ya teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semua terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.